penanganan awal pada frozen shoulder, pertama kalau memang itu karena cedera, ya kita boleh melakukan kompres. Nah, kompres ada dua. Kalau misalnya cedera yang akut, yang habis aktivitas, kita kompres dingin ya di bahu kurang lebih 15-20 menit. Dan bisa kita ulang 2-3 jam kemudian 1-2 hari pertama. Ya. Kalau misalkan aktivitas yang banyak, otot kita pegel, kita boleh kompres hangat di otot-otot sekitar bahu. Tujuannya supaya merilekskan otot untuk melancarkan aliran darah supaya bahu kita tetap bisa bergerak. Nah, tidak lupa namanya frozen shoulder ada nyeri. Nah, kita boleh konsumsi obat-obat anti sakit ya, obat-obat seperti NSAID, obat-obat antiinflamasi itu boleh. Tujuannya apa? Supaya sakitnya berkurang ya. Nah, selain itu kalau memang sakitnya sangat-sangat mengganggu ya boleh kita konsultasi ke dokter, mungkin perlu suntikan untuk menghilangkan sakit ya. Ini tergantung level nyerinya. Nah, tidak boleh lupa juga setelah nyerinya kita kurangi, perlu yang namanya latihan fisik. Ya, dalam arti apa? Fisioterapi. Karena problem itu tidak hanya nyeri saja, tapi kaku. Nah, jangan sampai terjadi kaku. Nah, sebelum terjadi kaku, kita lakukan fisioterapi. Kita gerakin bahu kita perkuat otot kita, supaya tidak terjadi frozen shoulder. Terakhir, kalau memang sudah terjadi kekakuan, mau nggak mau ya kita harus lakukan sesuatu tindakan. Baik itu suntikan, baik itu ada namanya manipulasi, ataupun sampai tindakan operasi. Tapi itu semuanya untuk kembali ke gerakan yang normal. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana caranya mengatasi kalau Anda mengalami frozen shoulder. Nah, ini kan kondisi yang sangat bikin kita nggak nyaman karena bahu Anda itu jadi kerasa kayak kaku gitu ya. Nah, ini banyak permasalahan yang terjadi. Mungkin kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsateDayTV. Kita masih bersama dengan Dr. Troy Dimas Panjaitan SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis ortopedi bahu dan siku dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke, Dok, kita lanjut. Frozen shoulder. Ini kan satu istilah yang mungkin banyak orang paham ya. Tapi mungkin orang taunya di shouldernya aja gitu ya, di bahunya. Frozen nggak tahu nih, ini tuh istilah seperti apa? Frozen mungkin kita taunya frozen food yang beku gitu. Masa bahu bisa beku sih, Dok? Itu gimana by definition secara medisnya? Nah, kalau kita ngomongin definisi ya, kan secara dua kata itu kan frozen beku atau kaku ya, dan shoulder bahu ya. Jadi kalau misalnya bahu yang beku atau bahu yang kaku. Nah, kalau secara definisi kata per kata, jadi adalah penyakit pada sendi bahu yang dikarakterisasi dengan nyeri bahu dan kaku bahu. Jadi ada nyeri dan kaku. Kaku ini menyebabkan penurunan gerakan lingkup gerak sendi bahu. Ya. Dua poin ini penting. Kenapa? Karena definisi ini sangat luas jadinya. Kenapa? Karena sering juga kita temukan atau kita dengar ya dari sejawat atau dari praktisi kesehatan lain, semua nyeri bahu juga dibilang frozen shoulder. Ya kan? Sakit-sakit bahu dikit frozen. Gitu. Jadi ya nggak salah sih. Nanti kita mungkin akan saat kita bahas lebih dalam akan kenapa? Karena tapi itu real sih, Dok. Semua orang kan ada baunya. Masalah pasti frozen shoulder nih gitu. Iya, makanya kita juga sering lihat kan di medsos, ya ada apa ini frozen. Terus kita lihat, enggak itu bukan frozen gitu kan. Jadi memang karakternya dua, ada nyeri sama kaku. Seringkali memang ada fase masih lebih nyerinya saja, nyeri atau nyeri bahu. Tapi yang benar-benar frozen shoulder itu saat dia sudah mulai ada gangguan gerakan. Jadi normalnya kita bisa gerak full nih, bisa ke atas, bisa muter. Nah dia udah nggak bisa, dia udah mulai nyangkut gitu, udah nggak bisa digerakin. Nah inilah kita mulai, ini mulai ada gejala, ini mulai ada keterbatasan geraknya, ini mulai ada kekakuannya. Nah ini yang baru benar-benar ini sepertinya beneran ada frozen shoulder-nya. Itu secara definisi. Jadi ada nyeri, ada saat dia menyeri dan juga nanti nyeri dan kaku. Nyeri dan kaku ya. Oke. Nah itu tuh kayak batasan gerak, misal mau digerakin, ini tuh sebenarnya benar-benar kayak ibarat kata dia ngeblok, udah nggak benar-benar nggak bisa gerak, atau sebenarnya dia bisa memaksakan digerakkan sedikit demi sedikit, tapi nyerinya luar biasa. Nah nanti itu akan kita ngomong ke etiologinya. Cuma prinsipnya dia tidak bisa bergerak. Baik secara namanya aktif kita sendiri, kita mau gerakin nggak bisa, kita mau suruh angkat nggak bisa, berhenti sampai sini, ya kan? Atau juga secara pasif. Pasif itu artinya kita juga mau orang lain nih, misalnya dokter yang memeriksa juga nggak bisa diangkat, mentok.
Jadi dalam arti emang bahunya tuh kayak kaku, nggak bisa bergerak gitu. Karena ada kasus-kasus lain kalau misalnya dia bilang dia emang nggak bisa ngangkat, tapi giliran kita bantu angkat bisa ke atas, itu bukan frozen. Oh. Ya, itu artinya kita bantu, kita bisa angkat sampai ke atas. Pasiennya suruh, Pak angkat bahunya, segini aja. Giliran kita dokternya periksa, kita angkat sampai begini bisa, itu udah pasti bukan frozen. Kalau yang frozen bener-bener mau dibantu apa enggak? Jadi karena kalau frozen itu nanti ada problem di sendi bahunya yang bikin dia lengket. Sehingga baik pasiennya sendiri ataupun dokternya yang memeriksa ataupun orang lain tidak bisa menggerakkan bahunya. Itu yang benar-benar frozen. Itu secara definisi. Perlengketan itu atau kekakuan itu disebabkan oleh apa? Apakah gara-gara masalah aging atau cedera atau apa? Nah, kalau gitu kan pertanyaan kita kembali ke penyebab ya, etiologinya. Kalau ngomongin etiologi dari frozen shoulder tuh ada dua secara umumnya. Ada yang namanya primer. Primer ini kan awalnya ya. Kalau primer ini yang paling nggak jelas sebenarnya, karena terjadi begitu saja. Iya, karena ada orang yang mengalami frozen shoulder tanpa sebab. Oh gitu. Kalau istilah medisnya idiopatik, tanpa sebab kalau istilah awamnya apes. Ya kan? Tidak ada di kalender itu dong? Ya ada di kalender ya, apes saja tiba-tiba dia frozen shoulder. Tapi ada juga yang sekunder. Sekunder kan artinya ada primernya, ada yang mendahului, ada penyebabnya. Nah ini bisa karena ada penyakit tertentu, ya kan, ada penyakit-penyakit di badannya, ataupun ada problem pada bahunya, itu cedera pada sendi bahu, ataupun problem-problem yang dekat sekitar bahu, misalnya dari jantung, kalau pada wanita dari payudara, atau cedera pada leher, itu juga bisa berakibat frozen shoulder. Jadi ada penyebab-penyebab lainnya gitu. Ya, jadi ada yang primer dan sekunder. Sebelum bahas yang sekunder, yang primer ini meskipun agak susah untuk dijelaskan karena dia idiopatik ya, quote unquote apes, tidak ada di dalam kalender gitu ya. Itu kemunculannya ya begitu aja, atau maksudnya kayak sebenarnya mungkin ada, cuman orang ini nggak ngeh dan itu sudah apa ya, kayak kronik banget, udah lama banget gitu. Ya, jadi itu nanti kita akan lebih dalam lagi saat kita bahas tentang gejala ya. Biasanya frozen shoulder tuh gejala awalnya kan lebih ke nyeri, sakit nih, nyeri. Kebanyakan orang kalau nyeri dia apa? Dia nggak mau gerakin, takut digerakin. Karena kalau dia nyeri, waduh jangan digerakin deh gitu. Sakit. Nah akibatnya apa? Imobilisasi ataupun tidak digerakkan dalam waktu yang lama, ini lama-lama menyebabkan kekakuan. Jadi walaupun dia idiopatik, ya awalnya dia nyeri-nyeri dulu, tapi ada orang yang gerak-gerakin, ada yang takut. Nah yang takut-takut gerakin ini lama-lama jadi kaku. Nah ya itu tanpa sebab. Ya itu walaupun kita juga kadang-kadang cari ke pustakaannya, kita ngejelasin ke pasien juga bingung. Kenapa dok? Idiopatik aja. Terjadi begitu saja gitu. Jadi benar-benar for no reason saja. For no reason, yes. Ada yang seperti itu. Tentunya kan kita udah investigasi dulu, udah tanya, nggak ada semua. Ya udah kalau nggak ada semua penyebabnya, ya kemungkinan idiopatik aja gitu. Itu bisa terjadi. Wah, hoki-hokian ya. Bukan hoki sih. Bukan hoki ya. Maksudnya kita hoki kalau nggak ngalamin itu. Tapi karena ya itu apes ya idiopatik. Nggak ada penyebabnya, terjadi begitu saja. Itu agak gimana gitu ya. Kalau untuk yang sekunder kan memang karena ada beberapa penyakit, let's say kayak komorbid atau sesuatu yang akhirnya menyebabkan ke penyakit itu. Tapi penyakit yang di sekunder ini apakah melulu yang berhubungan dengan sendi dan tulang atau bisa non sendi dan tulang? Bisa non sendi dan tulang. Ya, contohnya tadi penyakit yang sifatnya penyakit sistemik atau kena ke seluruh badan. Ini penyakit-penyakit seperti penyakit endokrin metabolik ya kayak diabetes. Diabetes lagi dok. Kayaknya semua penyakit hubungannya sama diabetes. Ya, diabetes memang itu problem segala macam ya. Tapi memang yang udah banyak evidensinya, sudah banyak penelitiannya ya salah satu adalah diabetes. Diabetes itu risiko memiliki orang yang dengan diabetes punya risiko mengalami frozen. Kemudian problem pada kelenjar tiroid ya gondongan atau apa itu baik hipo atau hiper itu juga punya potensi menyebabkan frozen. Itu penyakit secara umum, ya kan. Selain penyakit dari tadi bahunya, ya baik itu ya bahu kan bisa cedera tulangnya, cedera ototnya, cedera uratnya, ya itu semua bisa bikin frozen. Ataupun tadi saya bilang satu lagi penyakit-penyakit sekitar bahu namanya ekstrinsik ya. Orang sakit jantung juga bisa itu bikin dia nggak mau gerakin bahunya, jadi prolong imobilisasi tidak bergerak lama, jadi frozen. Atau juga mungkin ada problem pada wanita kan tadi payudara juga bisa jadi nggak mau gerakin bahunya, ataupun sakit dari lehernya bikin bahunya nggak mau digerakin. Itu semua bisa menyebabkan secondary.
secondary frozen shoulder. Secondary frozen shoulder akhirnya berujung ya itu pada kondisi frozen shoulder karena mungkin ya imobilisasi tadi ketika ada cedera atau nyeri yang sebenarnya awalnya mild ya dok ya, ringan, akhirnya karena terjadi begitu lama akhirnya terjadilah frozen shoulder. Nah nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi di segmen selanjutnya seputar gejala klinis dan saya pastikan ini kan pasti apa ya kayak perjalanan yang panjang ya dok ya, nggak semalam jadi sehingga akhirnya orang ngerasain kalau sesuatu yang akut mungkin orang bisa langsung notice. Masalahnya ketika kronik ini orang kadang-kadang mencoba beradaptasi atau mengompensasi. Nah itu masalahnya kadang-kadang yang tadi disampaikan oleh dokter Troy kayak imobilisasi dari yang mild dan akhirnya jadi severe gitu. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar frozen shoulder alias bahu yang beku atau bahu yang kaku. Nah, kalau Anda mengalami bahu yang mungkin susah digerakkan, benar-benar mentok, ngelok gitu ya, sakit, nyeri, sangat luar biasa dan mungkin terjadinya sudah lama berminggu-minggu, berbulan-bulan atau mungkin bahu bertahun-tahun itu kayak sangat mengganggu sekali ya kenyamanan hidup Anda. Boleh ya Anda tanya-tanya ke dokter kita hari ini di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Troy Dimas Panjaitan, SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis ortopedi bahu dan siku dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke dok, sekarang kita ngomongin gejala klinisnya. Nah gini, kadang-kadang tuh orang kita kan kebal-kebal. Ya betul. Karena gini, kalau nggak tahu nanti koreksi kalau salah. Kalau menurut saya frozen shoulder itu kan penyakit yang mungkin sifatnya panjang ya. Dia progresif, perburukannya butuh waktu. Dan kadang-kadang orang kita itu karena sudah terbiasa dengan kondisinya dan karena dia awalnya dari mild yang tadi disampaikan ada imobilisasi dan lain sebagainya, orang nggak kerasa gitu. Sehingga akhirnya tubuh itu mencoba beradaptasi, mengompensasi sakit itu dengan ya mungkin mereka konsumsi obat warung gitu ya. Sehingga akhirnya malah tidak menyelesaikan masalahnya, justru akan menumpuk masalah sehingga dari kronik dan lebih bahaya gitu. Nah gejala klinisnya sendiri secara bertahap seperti apa? Ya, kalau kita ngomongin masalah gejala, frozen shoulder itu ada 3 fase sebenarnya. 3 fase. Pertama itu namanya fase freezing. Freezing itu ya kayak menggigilnya gitu kan. Itulah fase nyerinya. Fase nyeri. Di sini lebih dominan nyerinya. Ini durasinya panjang memang. Bisa 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan. Jadi pasien tuh mengeluh sakit di bahunya, sakitnya tuh nggak terlalu jelas dari mana saat itu. Nah disinilah memang kadang-kadang seringkali orang bilang sakit bahu frozen shoulder, ya kan? Karena masih di fase yang 3-6 bulan pertama ini. Ya. Tapi basicnya sebenarnya nyeri ini lebih karena terjadi namanya inflamasi atau peradangan. Ya. Terjadi peradangan di struktur-struktur bahunya, di ototnya ataupun ya di kapsul pembungkus tulang bahunya. Kapsul itu kan normalnya lentur ya. Kapsul itu kan kita bisa bergerak ini karena kapsulnya lentur. Tapi nanti ada proses dia mengalami inflamasi, ya, mulai sakit tuh. Kita nggak mau gerak. Kebanyakan orang Indonesia memang daya tahannya kuat, jadi dia sakit ditahan-tahan. Tapi kadang-kadang yang jadi salahnya tidak digerakkan. Ya, memang kita bilang istirahat, tapi istirahat bukan berarti jadi tidak bergerak sama sekali. Ya istirahat kita masih boleh kok melakukan aktivitas sehari-hari, ya kan. Istirahat bukan istirahat dari aktivitas berat ya, istirahat dari olahraga, dari aktivitas berat. Tapi kalau untuk daily activity masih nggak apa-apa. Ya. Berarti banyak orang sakit ditahan-tahan, tapi terus nggak digerakin. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang bikin lama-lama apa? Otot kita ini kan otot yang dinamis, yang selalu bergerak. Saat dia diam nggak digerakin, otot itu mulai mengecil atau istilahnya mengeriput. Nah, itulah yang nanti lama-lama dari awalnya dia gejalanya nyeri, 3 bulan, 4 bulan dibiarin, masuklah ke fase yang kedua. Fase frozen. Atau fase beku. Ya, frozen ini mulai switch nih, yang tadinya nyeri, mulai kaku. Nyerinya mulai turun karena sebenarnya mulai terbiasa. Ya, udah biasa. Nyerinya sebenarnya ada, cuman udah terbiasa. Ya, dia udah mulai biasa sama nyerinya, inflamasi juga memang sudah berkurang. Nah, di sini kakunya mulai naik. Yang tadinya dia masih bisa gerak ke atas, dia mulai kok cuma bisa bergerak segini ya. Besok-besok kok cuma bisa gerak segini ya. Kok cuma bisa gerak segini. Nah, itu mulai terjadi kekakuan.
ini pun bisa berjalan 3-6 bulan lagi, Aduh, bahkan 9 lama. bulan. Makanya itu lama sekali. Nah di sini biasanya disinilah pasien mulai terganggu. Ya, dia benar-benar aktif, apalagi kalau terjadi di bahu utama. Nah, ini mau ngapa-ngapain terganggu. Ini repotnya. Di sini baru mereka banyak berobat, baru mereka mencari informasi, mencari konsultasi sama dokter. Nah, fase yang ketiga ada namanya fase thawing atau fase cair. Fase cair ini yang namanya dari beku jadi cair. Yang kaku mulai pelan-pelan kembali, mulai gerakannya nambah lagi. Ya, artinya apa? Gerakan tadi kaku, dia mulai bisa sedikit, mulai bisa bergerak lagi. Namanya cair lah gitu. Tapi ini pun bisa bulanan sampai tahunan. Oh. Makanya kalau kita search di media sosial, itu frozen shoulder bilang self-limiting disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Tapi durasinya bisa 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan ya lama gitu. Sabar nggak selama itu kan gitu pertanyaannya. Itu bisa ya. Kecuali tapi itu umumnya untuk yang kasus primer ya. Kalau yang sekunder biasanya lebih susah. Kasus yang karena ada sekunder penyebabnya, nah itu biasanya dia tidak gampang masuk ke fase yang cair tadi. Dia akan lama bertahan di fase frozennya. Nah disinilah biasanya orang mulai mencari pertolongan. Oke. Ngomong-ngomong pertolongan, sekarang kayaknya ada yang butuh pertolongan dok di hubungan telepon. Kita sapa terlebih dahulu ya. Oke, baik, Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pagi, Pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Rasmi di Bekasi. Ibu Rasmi di Bekasi. Iya, silakan Bu Rasmi mau tanya apa ke Dokter Troy? Boleh Halo, Bu nanya? Rasmi. Ya, boleh, Bu. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Bu Rasmi. Boleh nanya dok? Iya, Ya. volume TV-nya mungkin dikecilin Bu. Jadi telepon Saya aja. pernah pingsan dulu diangkat sama orang. Apa? Iya, tinggal di rumah sakit sampai 5 hari, pingsannya 2 hari. Waktu sadar, punggung bahu saya sakit sampai ke ujung tangan. Oke. Saya kasih salep aja, salep Canterpain. Saya goyang-goyang, cuman ujung tangan saya jadi bengkak. Saya soalnya ada penyakit ginjal dikit, jadi takut makan obat nyeri. Oke. Yang Kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan Bu? Sudah lama atau baru? Sudah 3 bulan. Oh, baru kejadian. 3 bulan ini ya? Oh, berarti sekarang kondisi masih sakit? 3 bulan nak. Umur ibu 76. Oh, sekarang masih sakit Bu? Lagi sakit nih sampai ke. Masih sakit ya? Oke. Dokter Troy ada yang ditanyakan? Udah Iya masih sakit. Cuman agak digoyang-goyang sakit, tak bisa ini. Tapi sudah ada pemeriksaan belum Bu di rumah sakitnya? belum, saya sekarang periksa ginjal tiap bulan. Takut periksa ini belum. Oke. Iya. Oh, jadi baru periksa ginjal tapi belum periksa di bahunya yang sakit sampai ke ujung tangan. Dokter ginjal belum bisa ngasih yang ini. Oke. Oh iya. Oke. Kita jawab Iya. aja. Sudah jelas dok? Cukup. Sudah jelas ya? Baik, terima kasih Bu Rasmi yang ada di Bekasi. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih Bu Rasmi. Nah, Ya, gimana, dok? terima kasih Bu Rasmi. Nah, tadi kan kita dengar dari ceritanya kan ada jatuh ya, ada pingsan. Nah, memang orang pingsan kan tidak sadar apa yang terjadi. Betul. Ya, bisa saja dalam proses dia terjatuh, ada cedera, ada benturan, ataupun mungkin ada problem pada entah itu sendi bahunya, entah tulangnya, entah ototnya. Itu karena kondisi usia juga dong? Iya, apalagi tadi kan usia sudah 70 kan, itu kan lebih rentan. Gitu. Bisa juga ada tulang yang retak atau otot yang robek. Nah, itu yang menyebabkan nyeri. Nah, makanya tadi pertanyaan saya kan apakah sudah dilakukan pemeriksaan? Mungkin terkait dengan problem utamanya jadi belum diperiksa. Tapi ya saran dari saya sih sebenarnya kalaupun ada problem ginjal kita masih bisa mengkonsumsi obat-obat nyeri yang ringan ya, yang tidak terlalu mengganggu fungsi ginjal. Ya itu masih bisa buat coba kontrol nyerinya dulu dan coba digerakin. Kalau memang benar-benar sakit kalau digerakin memang harus diperiksa lebih lanjut. Ya paling tidak dikonsultasikan ke dokter ortopedi atau apapun yang bisa menilai dulu supaya bisa kalau perlu entah di ronsen ataupun ada cek-cek yang lain bisa dilakukan. Jadi biar nggak
terlupakan akhirnya jadi frozen nantinya gitu. Itu Ini dia. kan takutnya sudah 3 bulan gitu ya, karena Bu Rasmi takut digerakkan karena mungkin sakit. Nah ini tadi ya imobilisasi ya dok ya, betul. karena takut digerakin karena sakit, akhirnya lama-lama benar-benar kaku. Betul. Karena nggak digerakin nih Bu Rasmi. Jadi sebaiknya segera periksakan ke dokter ortopedi. Karena kan kalau yang tadi dokter ginjal ya ke urolog mungkin ya, atau penyakit dalam, sehingga akhirnya mungkin untuk yang tulang bahunya atau sendi bahunya bisa ke ortopedi ya untuk mengetahui ada masalah apa dan penyebabnya apa. Karena sudah 3 bulan pasti udah nggak enak banget rasanya. Betul. Udah nyerinya sangat luar biasa dan takutnya terjadi imobilisasi. Ya, Ibu Rasmi yang ada di Bekasi. Kayaknya Bekasi Kelapa Gading nggak terlalu jauh lah ya dok. Gitu ya. Soalnya dekat. Bekasi dekat lah ya. Oke. Dok, nanti kita lanjut lagi ya di Oke. segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar frozen shoulder. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Troy Dimas Panjaitan, SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis ortopedi bahu dan sikut dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke, kita lanjut lagi ngomongin bahu yang kaku ya dok. Oke, Nah, oke. sebenarnya kalau akhirnya ini kan mungkin nggak tahu nih case-nya kayak tadi ya Bu, siapa tadi? Bu Rasmi yang dari ya. Bekasi, kan karena cedera mungkin ini masuk kayak yang secondary tadi Yes, ya, yang sekunder gitu. Nah, kalau akhirnya terjadi imobilisasi dalam jangka waktu yang lama, pas lagi tadi ngomong dokter 3 bulan, 6 bulan, ini pas 3 bulan lagi ya gitu ya. Betul. Itu kan akhirnya terjadi imobilisasi dan bisa berujung pada frozen shoulder. Yes. Nah, kalau akhirnya terjadi pembiaran, entah karena yang primer atau yang sekunder, ketika terjadi pembiaran dalam waktu yang lama, dia selain menimbulkan rasa nyeri yang tidak nyaman, dia bisa menimbulkan skenario yang lebih buruk nggak sih, dalam artian entah komplikasi kayak atau lebih parah dari sekadar cuman frozen shoulder aja udah bahaya ya, apalagi kalau tidak tertangani itu apa risikonya? Nah, itu kan kita bicara lebih ke komplikasi ya. Nah, frozen shoulder sendiri kan udah ada gejala nyeri sama kaku. Betul. Apa yang terjadi dengan kaku? Kaku itu kan otot kita tidak bergerak. Ototnya tidak kaku itu ototnya tidak bisa digerakkan. Apa yang terjadi pada otot yang tidak digerakkan? Ototnya mengecil. Oh, Ototnya akan mengalami atrofi atau istilahnya besar ototnya akan makin lama makin kecil. Dan yang tidak baiknya apa? Otot ini kan juga salah satunya membungkus tulang sendi. Sehingga kalau ototnya tipis, tulang itu lebih rentan terhadap benturan. Apalagi pada faktor usia tua. Mungkin dia kebentur dikit bisa patah tulangnya. Ya kan, kita punya massa otot yang tebal itu kan tujuannya juga memberikan kesehatan pada sendi dan juga melindungi sendi tersebut. Jadi kalau orang udah frozen lama dibiarin, dia makin rentan nih untuk penyakit lain ya, termasuk patah tulang itu sendiri. Ya kan, itu salah satu komplikasi ya. Tapi ya itu nggak sampai yang aneh-aneh, komplikasinya seputar bahunya saja. sebenarnya bahunya saja. Nah, untuk mengatasi itu kan gini, kan tidak semua orang itu bisa dapat hidayah langsung ke dokter ya dok. Ya. Karena tadi ya seperti kita bilang, wah dok takut dioperasi, wah takut diagnosis ini segala macam. Ya. Padahal itu sebenarnya kalau dari awal diperiksakan, screening dan pemeriksaan otomatis akan meminimalkan risiko kan, seperti itu. Betul. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang ketakutan di awal, takut di ini dan lain sebagainya. Nah kalau misal masih yang awal-awal nih dok, dengan gejala klinis atau yang dirasakan ini masih mild aja, yang ringan, itu ada nggak penanganan di rumah? Maksudnya kayak entah dikompres kayak atau ya kalau minum obat pereda nyeri kayaknya tidak akan menyelesaikan masalah kan, karena hanya untuk ya periodik aja gitu. Gimana? Kalau umumnya penanganan yang bisa dilakukan itu adalah fase awal tadi ya. Pada fase dia masih lebih dominan rasa sakitnya, belum rasa kakunya ya kan. Jadi masih di mungkin 3 sampai 6 bulan pertama. Nah, namanya nyeri ya tentu kita harus coba atasi dengan anti nyeri dulu ya. Bisa mulai dari obat warung ya. Dari obat-obat warung bisa coba kan. Kita yang penting coba tekan nyerinya. Kalau nyerinya membaik ya bagus ya kan. Tapi kalau ternyata tidak membaik, kadang-kadang kita boleh bantu dengan kompres. Nah, kompresnya ada 2. Umumnya kalau pada sendi ya atau ada cedera, misalnya kalau kita olahraga nih, kita cedera, ini kan jelas penyebabnya karena aktivitas atau trauma. Biasanya kita kompres dingin dulu.
ya kita kompres dingin, kita kasih kompres es mungkin 15-20 menit ya kan, nanti kita ulangin lagi ya 2-3 jam kemudian, itu membantu mengurangi bengkak, mengurangi sakitnya ya. Atau misalnya karena kita habis terlalu capek beraktivitas, kita bisa kompres hangat, tapi hangat bukan di sendinya, di otot-ototnya ya, ini otot sini, otot pundak. Nah itu kan hangat itu melemaskan otot, meningkatkan aliran darah, supaya apa? Supaya kita lebih enak menggerakkan bahunya. Jadi itu salah satu yang bisa kita coba. Coba ya di rumah. Tapi kan namanya yang coba kan nggak berbulan-bulan ya, gitu kan. Kita juga melihat mungkin beberapa hari gitu. Kalau beberapa hari tidak membaik, Ya, harus konsultasikan. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM ya. Oh. Sekarang DM nih dok, dari Pak Billy. Dok, saya suka tidur miring kanan atau kiri. Oke. Nah, bahu kiri saya tuh kadang suka kerasa tegang, kayak nggak ada tenaga, lemes, dan ada bunyi kletuk-kletuk di sendi lengannya. Ya. Ini efek tidur salah atau apa ya? Salah nih tidurnya disalahin. Gimana nih dok? Nah. Tidur miring kanan kiri ada problem nggak sih dok? Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau kita berbicara tentang posisi tidur, ya, memang posisi tidur itu kadang-kadang tidak hanya karena tidurnya aja. Kita sebelum tidur kita ngapain? Misalnya terlalu capek, terlalu lelah. Ya, banyak orang mungkin kerja sampai malam, apalagi mungkin kerja Jakarta pulang Bekasi atau gitu kan. Itu kita bawa motor. Gitu. Itu kan otot kita tuh kram atau kadang-kadang kurang cairan, ya dehidrasi. Nah ini bisa menyebabkan apa? Pada saat kita tidur itu otot yang kram itu ya sakit kalau ketekan terus. Nah faktor-faktor itu juga bisa mempengaruhi kenapa kita bangun tidur kita nggak enak, bangun tidur kita nggak enak. Kedua, posisi tidur yang salah juga pasti ngaruh ya. Kalau kita tidurnya misalnya terlalu miring ke kiri terus, posisi yang tidak enak pun akan menyebabkan tekanan di otot bahunya. Kadang-kadang ada saraf-sarafnya juga ketekan. Bisa, itu bangun-bangun tangan kita bisa kesemutan, tapi selama dia balik lagi ya udah nggak apa-apa, ya kan. Kita juga kadang-kadang salah posisi duduk, kaki kita kesemutan kan itu wajar, itu karena ada kabel saraf kita yang ketekan. Sama posisi tidur yang salah pun kadang-kadang ada kabel saraf yang ketekan, tapi setelah kita kembali ke posisi normal, itunya balik lagi ya nggak apa-apa gitu. Tapi tidur salah itu bisa berujung pada frozen shoulder nggak sih dok? Kalau dibilang pasti tidak, ada beberapa pasien yang awalnya karena awalnya salah tidur. Posisi tidurnya ya? Salah posisi tidur, ya itu tadi, ya mungkin dia terlalu capek, ototnya kram, posisi tidurnya ketekan, lama dia bangun sakit ototnya, ada cedera otot bahu. Nah dari itu dia tidak digerakin, ya imobilisasi lagi, ya dari hal-hal sepele kadang-kadang berujung-ujung jadi problem bisa. Tidak banyak sih tapi ada. Oke, mungkin Pak Billy bisa periksakan dan jangan dibiarkan gitu ya. Karena kalau akhirnya salah posisi tidurnya juga bisa berabi urusannya. Mungkin sekedar stretching simple juga bagus kok untuk bangun pagi kita peregangan sedikit, udah aman, kalau udah nggak ada keluhan selesai. Nah itu dia ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Billy dan semoga sehat selalu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Nggak kerasa loh dok. Oh iya. Segmen udah mau sejam kita ngobrol ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar frozen shoulder. Masih bersama dengan Dr. Troy Dimas Panjaitan, SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis ortopedi bahu dan siku dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke dok, sekarang kita ngomongin penanganannya. Kalau sudah akhirnya didiagnosis, gini dulu, untuk menegakkan diagnosis dan penanganannya seperti apa? Penegakan diagnosis untuk frozen shoulder itu sebenarnya simple ya, karena itu satu penyakit yang bisa didiagnosis secara klinis. Jadi kita sudah tahu nih dari ceritanya, dari pemeriksaan fisik sudah tahu nih frozen shoulder. Kenapa? Dia kaku, dia nyeri, dia kaku, dan pada saat kita periksa benar-benar nggak bisa digerakin. Tadi kan pasien suruh angkat nggak bisa, dan kita periksa, nggak benar-benar nggak bisa. Baik itu ngangkat ke atas sama ngangkat muter sama ke belakang, itu juga keluhan yang paling sering. Dari itu diagnosis klinis sudah tegak. Nah, biasanya kita melakukan pemeriksaan tambahan itu untuk menyingkirkan kemungkinan lain ya. Kita ronsen buat pastiin nggak ada masalah tulangnya, atau kita USG ataupun MRI buat lihat ada masalah otot yang lain apa tidak. Dari itu kita sudah bisa menegakkan frozen shoulder. Itu penegakan diagnosisnya. Nah, tata laksanaan. Kalau penanganan kembali ke basic. Jadi penanganan problem-problem itu secara umum ada 3. Ada yang namanya konservatif, ada yang namanya interventif, sama operatif. Ya. Konservatif ya pasti
obat-obatan, edukasi, pemberian medikasi, kemudian fisioterapi. Ya, ini kita fokus untuk mengatasi kan pasien datang dengan keluhan lebih nyeri nih. Betul. Ya, kita kasih dong obat anti sakitnya yang sesuai. Biasanya frozen shoulder karena peradangan, kita beri obat anti radang. Ya kan, memang ini agak lama minumnya. Kemudian kita bantu juga fisio supaya jangan makin kaku. Itu yang paling simple. Nah, ada juga tengah-tengah interventif. Nah, interventif ini udah melibatkan jarum suntik. Ya, jadi biasanya pada bahu yang sakit itu bisa kita lakukan suntikan, ya baik ke dalam sendinya ataupun kita blok saraf yang di sekitar bahunya. Nah, ini tujuannya apa? Ya mengatasi sakitnya. Karena orang nggak mungkin kita suruh bergerak dalam kondisi sakit. Udah bahu yang sakit kita gerak-gerakin kan tidak. Jadi kita tekan dulu sakitnya terkontrol, baru kita plus fisioterapi. Jadi nggak lepas dari fisio. Kalau ini beres selesai. Tapi kalau nggak beres juga, ya kita ke pilihan yang paling terakhir, operatif. Ya. Pilihan operatif itu ada 2 sebenarnya. Ada yang namanya manipulasi di bawah pembiusan, ada yang tindakan operatif dengan sayatan kecil atau istilah kita artroskopi, ya, diteropong ke dalam bahunya. Kalau untuk manipulasi sebenarnya sudah tidak terlalu direkomendasikan, karena manipulasi itu kan kita dalam kondisi pasiennya tidak sadar, dibikin tidak sakit, kita gerakin tuh, kita paksa. Tapi kita harus lihat nih, indikasinya kecil, karena apa? Jangan usia tua, resiko tulangnya patah, ototnya robek. Jadi kita harus sangat selektif untuk tindakan itu. Yang paling baik memang adalah operasi, ya kita pakai kamera, kita bisa masuk ke dalam bahunya, kita lihat perlengketannya, kita bebasin. Nah ini instan, emang ini hasil yang instan, dan memang kita save untuk kondisi yang tidak membaik. Ataupun orang yang nggak bisa menunggu bertahun-tahun untuk penyembuhan. Ya, itu pun plus masih ada fisioterapinya juga. Itu garis besarnya. Garis besarnya seperti itu ya. Nah itu proses berarti kayak yang operatif itu dia bisa langsung beraktivitas, digerakkan atau gimana? Ya, jadi seperti saya bilang kalau operasi itu lebih ke kayak cheat code-nya di game ya. Jadi kan kalau kita melakukan operasi kan kita masuk ke dalam bahunya. Yang menjadi masalah utama frozen shoulder adalah perlengketan sendi, kapsul sendinya. Nah itu kita bisa lakukan namanya rilis, kita bebasin. Jadi pasien-pasiennya pas ke operasi itu tangannya langsung benar-benar bisa muter, bisa langsung ke atas, bisa langsung gerakin ke semua arah. Jadi istilahnya kayak pintunya udah dibuka. Tapi tetap perlu yang namanya fisioterapi. Kenapa? Karena ototnya kan sudah sekian bulan nggak digerakin. Ototnya sudah lama nggak bisa meregang segini. Ototnya selama cuma bisa segini doang. Nah itu kita perlu mengembalikan keregangan ototnya. Ya, tapi itu biasanya sih nggak butuh waktu lama ya, mungkin beberapa minggu sampai 1 bulan udah kembali. Gitu. Beda sama kalau kita jalan yang paling simpel, ya itu mungkin butuh lebih lama waktunya. Itu fisioterapi setelah tindakan plus minum obat juga nggak dok? Obat sebenarnya untuk membantu sisa-sisa rasa nyeri. Otot itu kan bukan berarti kita bisa langsung regangin kembali ke 100% ya. Kita juga butuh bantuan obat pelemas otot biar ototnya lebih gampang untuk dikembalikan ke panjang normalnya gitu. Oke dok, thank you banget hari ini. Ya. Sudah terbayar hutang pembicaraan kita tentang frozen shoulder. Beres ya. Next time kita harus ngobrol topik yang lain lagi ya dok ya. Juga menarik ya dok ya. Thank you dok, saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Troy. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Plus. Saya Raden Matlia Semit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan bahu Anda, sendi tulangnya dijaga dengan baik, jangan sampai mengalami frozen shoulder. Kalau sudah mengalami gejala-gejala klinis tadi yang disebutkan oleh Dr. Troy, segera datang ke dokter ortopedi Anda untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan ditunggu lama karena bisa jadi embolisasi dan berujung pada frozen shoulder ya. Sampai jumpa.